Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dong. Ini terlalu pagi untuk tidak semangat. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama saya ucapin terima kasih atas undangan ini. Saya haturkan salam dan hormat untuk Wakil Rektor Bapak Dr. Jumadi, Wakil Rektor 2 Pak Eman Darmawan, Bu Puji Komariah sebagai Wakil Rektor yang terus mempromosikan sosiologi supaya menjadi mata pelajaran yang diambil oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan itu betul, gitu. Tentunya buat abang saya, Bang Amiruddin, Bang Yusuf yang hadir, Pak Teguh Wahono yang selalu jadi ahli, dan yang paling berbahagia adalah para mahasiswa. Kalau memang merasa bahagia atau tertekan, saya juga beda-beda tipis saja. Bisa ini karena keinginan, karena emang kewajiban kampus untuk datang acara ini ya, yang tahu cuman mahasiswa semuanya. Saya sengaja ketika melihat undangan ini, saya juga ada beberapa undangan lagi, mungkin nanti saya geser, saya agak terlambat ke atasnya, tapi nggak apa-apa, saya akan mendahului untuk hadir di sini. Ini penting, gitu. Karena judulnya serem. Itu penting karena judulnya serem. Saya bilang, wah kalau begini-begini jangan suruh-suruh itu anggota, komandan yang maju. Kalau yang berat-berat itu biar komandan yang maju. Yang ringan-ringan kasih yang anggotanya. Jadi saya mewakili Pak Asep untuk tampil di depan sini. Kalau Pak Asep kalau AKBP mewakili bintang 2 itu biasa. Tapi kalau AKBP diwakili oleh bintang 2, itu luar biasa. Itu menunjukkan. Saya mau nyampaikan, karena ini forumnya banyak polisi, saya mau nyampaikan bahwa betul ada aturan pangkat dan jabatan di kepolisian, tapi sadarlah itu bukan peningkatan martabat. Saya mau kasih tahu penekanan karena banyak anggota polisi bahwa pangkat dan jabatan itu naikin tanggung jawab. Tapi yang lebih penting lagi dalam hati itu naikin gaji sama tunkin juga. Yang tidak boleh kau merasa lebih tinggi martabatnya karena kenaikan pangkat. Sehingga kau merasa jadi bos. Saya mau kasih tahu bahwa polisi itu pelayan. Ini yang baik di mindset yang harus hadir. Bahkan jadi pelayan pun, bayangin aja dari tadi, yang terhormat Bapak Kapolda, gitu kan. Itu jadi pelayan aja kita dihormatin. Tetapi jangan sampai lupa diri kita mengolah-olah sebagai penguasa. Kalau kalian geser jadi penguasa, nanti naluri melayaninya akan hilang. Kalau kerajaan Inggris itu atau ningrat-ningrat Inggris itu punya pelayan di rumahnya. Nah, pelayan ini adalah Polri ini. Nah, kepala pelayannya saya. Saya kepala pelayan. Jadi saya bukan penguasa. Pelayanan itu seperti apa? Nah, di sini saya mau bicara karena judulnya rekonstruksi paradigma. Paradigma penegakan hukum pidana dalam institusi kepolisian Republik Indonesia. Jadi paradigma penegakan hukum yang ada di kepolisian Republik Indonesia. Dalam apanya? Dalam tata caranya kah? Dalam pikirannya kah? Atau apa? Ini yang mau kita. Tapi baiklah, karena saya sebagai pembicara pertama, saya akan menyampaikan bahwa sebagai seorang pelayan, bahwa yang datang dulu itu adalah tugasnya. Kemudian diberi kewenangan. Kita bayangkan saja ketika kita butuh pekerja, yang dikasih tahu itu apa? Tugasnya. Tugasnya kamu ngepel rumah ya, ngepelnya ini. Kamu kalau mau ambil sabun, ambil sapu, itu di situ. Itu kewenangan. Sama, kita punya tugas dulu. Jadi tugas itu datang mendahului, baru diberi kewenangan. Yang salah adalah ketika kita membanggakan kewenangan daripada tugasnya. Jadi saya sebagai seorang Kapolda, saya diberi tugas. Untuk melaksanakan tugas ini ada kewenangan. Ada sarana prasarana, ada rumah, ada tunkin, ada mobil dan sebagainya. Jadi semua yang boleh saya lakukan, memanfaatkan menggunakan kewenangan ini, menggunakan fasilitas ini
hanya untuk kepentingan tugas, bukan keinginan. Jadi need come first. Jadi kebutuhan untuk pelaksanaan tugas. Kalau misal dalam kebutuhan itu saya tidak perlu pakai forerunner, saya nggak pakai forerunner. Tetapi kalau saya harus segera merapat ke TKP, saya pakai forerunner. Jadi kalau misalnya semua apakah yang pakai forerunner hanya boleh forerunner itu yang wing-wing itu loh, wing-wing. Makanya saya tidak pakai itu, bukan saya bilang saya tidak mau atau mau pencitraan, tidak. Need-nya apa? Gitu. Ada nggak need-nya? Nah, ini yang perlu gini. Nah, sekarang saya mau nanya, sebenarnya polisi tugasnya apa? Jangan terjebak bahwa polisi itu hanya bicara penegakan hukum. Itu hanya sebagian daripada tugas kita. Tugas kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang kepolisian, yang dulunya Undang-Undang 13 Tahun 1961 tentang tugas pokok Polri, yang dulunya lahir dari semangat pembentukan Belanda dan Jepang. Jadi Polri itu fungsi kepolisian itu lahir sebelum negara ini lahir. Fungsi kepolisian itu apa? Kemudian polisi modern terbangun, terbentuk. Dulu yang jaga-jaga itu adalah centeng. Yang jaga-jaga itu adalah jawara. Yang jaga itu adalah, kemudian fungsi-fungsi kepolisian ini dilaksanakan, dibentuk menjadi kepolisian modern. Di Indonesia dimulai tahun 1146 ketika penentuan kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri. Itulah 1 Juli. Makanya disebut polisi lahir di 1 Juli. Padahal polisi itu lahir jauh sebelum negara ini berdiri. Nah, fungsi apa yang harus kita lakukan? Yaitu fungsi preemptif. Bagaimana melakukan penangkalan. Penangkalan adalah bagaimana manusia, orang masyarakat Indonesia ini tidak melakukan kejahatan. Penangkalan juga membangun sebuah sistem di mana masyarakat tidak menjadi korban kejahatan. Ketika sistem preemptif ini belum sempurna atau belum optimal, maka muncullah niat kejahatan. Niat kejahatan. Contoh misalnya terjadi pengangguran di suatu daerah. Istrinya sakit, anaknya kelaparan. Dia nggak punya kerja. Ini yang muncul ini adalah niat. Dia nggak bisa melamar kerja berkali-kali, kemudian dia ingin kemudian dia punya niat. Nah, ketika sebelum terjadi kelaparan, pengangguran ini, Polri bersama stakeholder yang lain harus membangun society di situ untuk bisa menimbulkan tempat-tempat kerja, tempat-tempat balai latihan kerja. Nah, itu berarti kita menghapus latar belakang niat. Tapi kalau tidak berhasil kegiatan ini atau tidak sempurna, muncullah niat. Ketika niat untuk bisa terwujud menjadi sebuah kejahatan, harus ada kesempatan. Bagaimana mengeliminasi kesempatan itu? Itulah pakai langkah preventif. Tertahanlah. Tetapi ketika niat dan kesempatan itu terjadi juga, maka harus dilakukan represif yang sekarang istilahnya diganti dengan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu sendiri adalah bagian panjang dari sebuah tugas kepolisian untuk menjaga keamanan dalam negeri. Untuk itu maka harus memberikan finishing, penegakan hukum yang diberikan kepada kepolisian dari masyarakat melalui undang-undang. Itu adalah sebuah rangkaian panjang untuk menjamin keamanan dalam negeri. Nah, sekarang saya bertanya, bagian apa dalam keamanan dalam negeri, penegakan hukum ini? Polri dalam kaitannya penegakan hukum ini, kita dibinding oleh beberapa peraturan-peraturan formil. Salah satu yang utama adalah KUHP. Demikian juga peraturan-peraturan formil lain di mana kadang-kadang hukum material mengatur tentang hukum formilnya sendiri. Contoh, undang-undang narkoba. Bahkan ada hukum formil yang diatur oleh undang-undang lain. Izin ke notaris. Mau manggil ini harus izin. Itu hukum formil. Nah, tetapi tugas polisi itu melakukan proses dalam penegakan hukum bersama dengan CJS hanya penyelidikan dan penyidikan. Saya mau tanya, penyelidikan itu apa? Karena kita hanya punya kewenangan melaksanakan penyidikan atau penegakan hukum dalam kelompok kerja bersama dengan jaksa dan hakim itu hukum pidana,
maka harus dicek. Yang dilaporkan ini pidana atau bukan. Kalau pidana, siapa yang punya kewenangan? Kalau bukan tindak pidana, maka saya tidak punya kewenangan. Makanya dilakukanlah surat perintah penyelidikan. Lalu kalau tidak, dikeluarkanlah surat penghentian penyelidikan. Sependapat dengan apa yang disampaikan tadi Bang Yusuf, lalu ini siapa yang uji? Pengadilan aja, buka aja ini jadi pengadilan. Kenapa? Ini menguntungkan buat polisi. Menguntungkannya apa? Ketika kita bilang bukan pidana, terus hakim bilang itu pidana, ya udah kita sidik. Habis kita sidik, kita kirim. Begitu dia bilang ini, oh ini bukan pidana, lo gimana? Kemarin saya bilang bukan pidana, Bapak bilang pidana. Lembaga Anda bilang pidana, sekarang bukan. Nah ini. Atau jaksa bilang gini, ini bukan pidana nih. Nggak bisa. Ada putusan hakim. Ini pidana. Jadi fine-fine aja. Itu oke. Nah, penyelidikan. Kita punya tugas namanya penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian. Tunggu, mungkin jangan-jangan nggak tahu nih. Coba kira satu penyidik berdiri, satu penyidik satu. Ini hawanya begini kalau dengar katanya anggota. Makanya tadi saya nggak mau pakai seragam. Karena saya susah membedakan kapan saya jadi narasumber, kapan saya jadi komandan itu. Makanya saya sengaja pakaiannya itu biar suasana gaul gitu. Nah, suasana gaul. Ya oke. Kira-kira ada yang bisa tahu definisi penyelidikan? Gampang, inti gampang aja. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyelidik untuk mengetahui sebuah peristiwa itu pidana atau bukan. Udah gitu aja, itu penyelidikan. Nah serangkaian kegiatan, ingat ya, serangkaian kegiatan. Banyak hal yang diatur, karena serangkaian itu, maka diatur oleh peraturan-peraturan di dalam lingkungan kita. Cara-cara menyelidik. Lalu apa yang disebut dengan penyidikan? Penyidikan itu serangkaian kegiatan penyidik untuk membuat terang perkara pidana dengan mengumpulkan bukti dan saksi, kemudian menentukan peristiwanya, menyimpulkan, kemudian menetapkan atau menentukan tersangkanya. Jadi itu, dua itu aja kok tugas kita, penyelidikan dan penyidikan. Tetapi kemudian dalam prosesnya ini kan kita pelayan dikasih dikasih aturan oleh mana? Oleh negara. Aturannya ini, kamu laksanakan ini aja. Lalu ada pencuri, kebetulan orang susah, orang yang miskin secara sosial ekonominya. Kita sidik, langsung rame-rame, termasuk mungkin para dosen juga bicara. Polisi ini yang kecil aja ditangkep gitu. Padahal lu memang disuruhnya itu kan Bapak. Masyarakat suruh saya itu gitu. Udah giliran orang besar berbuat kecil, kita nggak nyelidik. Memang polisi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Salah lagi. Loh, kita cuma pelayan loh. Disuruh ini, ya kita kerjakan ini. Ada yang berhasil nangkep begal. Gitu kan? Begal, masyarakat nangkep begal lalu tangkap polisi. Wah, polisinya di NTB dicaci maki. Harusnya bisa membedakan dong mana yang bukan begal apa. Suruh dia gantian. Gimana ketika duduk bisa tahu ini begal atau bukan begal? Ya enggak, semua pasti diproses. Gitu, semua pasti diproses. Enggak, itu hentikan penyidikannya. Bayangin tuh, alasan penghentian penyidikannya apa? Yang lebih serem lagi, dikeluarin sebuah aturan dalam peraturan 1 KUHP, yaitu overmah. Loh, yang bisa menentukan overmah siapa? Pengadilan. Ketika polisi bilang, oh ya mohon maaf, dengan sangat terpaksa polisi melakukan tindakan tegas, pelaku tertembak. Oh nggak bisa polisi menentukan overmah, itu harus pengadilan gitu. Jadi saya mau kasih tahu, kami ini cuman pelayan loh. Polisi cuman pelayannya masyarakat. Monggo ditentukan maunya apa. Jangan bingungin pelayannya. Begitu dia nyapu kiri, kok kamu nyapunya ke kiri? Loh kata ibu kemarin ke kiri. Enggak, sekarang ke kanan. Begitu nyapu ke kanan, kamu jangan kiri kanan, harus ke atas gitu. Terus sekarang bicara restoratif justice. Bicara tentang sebuah fenomena mencapai rasa keadilan masyarakat. Itu juga bukan persoalan mudah.
Karena ketika saya menjadi penelitinya di seluruh Indonesia, kami mengambil 18 contoh. Akhirnya kita menyimpulkan nanti perkapnya hanya ada 2 pasal. Pasal pertama, Polri berhak melakukan langkah restoratif justice. Ayat pasal kedua, dalam penerapan restoratif justice ditentukan oleh Perkaba dan Perkapolda. Karena nggak bisa apa yang kita pakai di Jogja dipakai buat di Balikpapan. Apa yang sudah kita tentukan secara nasional nggak bisa. Karena ada hukum-hukum daerah adat yang di wilayah tersebut mengatur secara hukum. Nah, itulah makanya nanti akan seperti itu. Bagaimana akan beda-beda? Akan beda-beda. Yang nanti potensi berbahaya apa? Ketika seseorang membandingkan dia mungkin perantau ke Balikpapan atau ke suatu daerah. Terus di sana restoratif justice-nya menggunakan cara yang berbeda. Berbeda dengan daerah asalnya. Terus dia komplain, blang. Kebetulan dia influencer di sebuah media sosial. Wah, semuanya bicara salah tuh, begini loh. Ini yang terjadi. Jadi ini bukan persoalan mudah. Kembali kepada tugas dari penyidikan. Untuk itu maka kami diberi aturan mana yang tidak boleh atau mana yang harus. Nah, ini nampak di sini. Baru nih kita ke slide penyelidikan, ada nggak? Nah, ini penyelidikan harus ada sprint lidiknya, rencana lidiknya seperti apa, terus metodenya, sasaran, baru keluarlah LHP, laporan hasil penyidikan, bisa naik melalui proses gelar, tentukan pidana atau bukan. Jadi untuk menentukan sebuah kasus itu pidana atau bukan semena-mena kemauan 1 atau 2 orang penyidik, harus melalui proses gelar. Selanjutnya tentukan itu pidana atau bukan. Kalau pidana maka dilanjutkan ke penyidikan. Lanjut penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mengumpulkan mengumpulkan bukti dan saksi, kemudian menyimpulkan dan menentukan tersangkanya. Rekan-rekan, di sini lebih ngeri lagi. Sebetulnya polisi itu harus jago penyidikan apa jago hukum? Saya mau nanya kepada teman-teman mahasiswa, apa yang harus kami lihai? Jago penyidikan apa jago hukum? Penyidikan. Tetapi kita dipaksa jago hukum. Kenapa bilang? Kalau kita menetapkan tersangka, bunyinya nanti tentukan dong 2 alat buktinya. Benar kan? Benar sering mendengar begitu 2 alat bukti? Cari definisinya. Tidak ada dalam konteks penyidikan berbicara alat bukti. Yang ada itu bukti. Alat bukti itu areanya ke persidangan, jaksa dan hakim. Tugas kita mengumpulkan bukti-bukti. Lalu jaksa akan mengemas ini. Ini disebut dengan alat bukti. Alat bukti keterangan tersaksi, alat bukti keterangan ini. Tetapi dalam gelar-gelar perkara, kita harus bisa berubah wujud. Jadi jaksa. Untukkan, oh ini alat buktinya. Ini alat buktinya. Kenapa? Karena nanti akan dibawa diuji ke sidang. Jadi kita itu bukan lagi hanya pelayanan penyidikan, tetapi kita juga harus memberikan pelayanan kepada teman-teman jaksa untuk menyiapkan, membedakan ini loh alat buktinya, ini loh. Bayangin kita dari hamparan sebar lebar fakta-fakta di lapangan dikemas menjadi sebuah berkas kemudian dikoreksi. Sama lah seperti kita mahasiswa. Udah nyari, teliti, kan dosen pembimbing bilang gini, nggak tepat, salah, nggak tepat, salah, iya kan? Itu yang terjadi kan? Sama, ini hari-hari penyidik bikin skripsi, lalu nanti diuji oleh dosen pembimbing dari teman-teman kejaksaan, baru nanti sidang. Jadi penyidik ini tiap tahun dia dapat sarjananya itu tiap tahun 2, minimal dia nyidik perkara itu 2 atau 3. Nah sekarang saya mau nanya, paradigma mana yang sedang mau kita rekonstruksi? Supaya clear, berbicara kasus Sambo, ini pribadinya berbuat pidana atau paradigmanya yang dibicarakan? Nah, kalau mau kasus Sambo, obstruction of justice-nya. Karena apa? Seperti sudah ditekankan tadi, penyidikan itu adalah tugas yang paling utama dalam proses penegakan hukum, tugas kepolisian penegakan hukum yang diberikan undang-undang. Itu.
Kalau misalnya kasus lain Kanjuruhan, itu adalah bagian dari preventif yang sedang diuji dalam hal pengamanan preventif. Jadi tolong rekan, saya sengaja berpakaian seperti ini supaya suasananya cair. Mungkin kalau gaya saya tang itu udah nggak bisa saya rubah. Saya udah dipesan-pesan dari dulu kalau ke Jawa Tengah, ke Jogja, ngomongnya harus halus gitu. Saya kalau halus lama jadi gini. Begitu lewat sesuatu saya lupa, begitu lihat orang bagi-bagi makanan pada. Dan memang hanya saksi. Kalau saya penyidikan kasih tahu, selesai pemeriksaan sudah selesai, ibu bapak hanya diperiksa sebagai saksi. Kalau tidak ada fakta dan keterangan lain, maka kapasitas Anda tetap sebagai saksi. Pulang ke rumah tenang, lanjutkan pekerjaan seperti biasa dan jangan percaya ada orang yang bilang Anda bersalah dan sebagainya lalu minta sejumlah uang. Sampaikan itu. Karena itu penting dalam konteks pelayanan. Karena ketika orang dipanggil hari Jumat, dikirimi Jumat, dipanggil buat hari Selasa. Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ini mules. Walaupun juga saksi, mules. Teman-teman yang penyidik habis ngetik, tidur nyenyak, jalan-jalan sama istri, dia pikir cuma saksi kok dan gitu. Ya lu yang di sana rasanya mules. Nah saya bilang, kalau ditelepon ditanya, Pak, kenapa saya dipanggil? Oh ya ibu, berdasarkan keterangan ini, ibu ada di lokasi pada saat seminar itu duduk mendengarkan. Jadi kita butuh keterangan itu aja. Dia tenang kan? Oh itu Pak, ada yang perlu saya siapkan Pak? Kan kadang-kadang kalian panggilannya, siapkan dokumen-dokumen. Dokumen apa? Oh tentukan dokumennya. Jadi kita pelayan loh. Nah ini yang suka ingat, pelayan loh. Dalam penegakan hukum, pelayan. Jangan sampai nanti gaji dicabut, tunkin dicabut, kita habis sudah ini, gitu. Nah, kalau udah selesai, sampaikan itu. Karena apa? Misalnya di seorang laki-laki dan sudah menikah, dia akan bicara sama istrinya. Mau diperiksa mah polisi, wah istrinya sholat pagi, siang, malam, bukan jam sholat terus pokoknya. Saking parno, padahal cuma diperiksa sebagai saksi. Kalau emang gitu, pulangin, kasih tahu dong. Tenang kan? Ditanya sama istrinya, gimana Pak? Udah mah ternyata cuma saksi itu aja jelasin gini, alhamdulillah, kan gitu. Nah, ketika bicara alhamdulillah, para penyidik saya mau kasih tahu, itu doa itu sampai kepada yang Maha Kuasa. Itu akan turun sebagai berkat buat kita. Itu pekerjaan yang tidak terlalu sulit gitu. Itu aja harus dilakukan. Jadi kembali saya bilang tadi paradigma apa? Paradigma gayanya, paradigma konsep berpikirnya, atau apanya yang mau kita rekonstruksi? Monggo. Sekarang saya buka floor, yang kedua saya tidak jadi, saya langsung mungkin nanti yang acara jam 12, silakan. Koreksi, beri masukan, jadikan bekal. Tapi ini tetap ruang ilmiah, jadi kita harus batasi diri dalam konteks ilmiah. Bukan sebagai ini, Kapolda berbicara, bukan, saya bukan Kapolda, saya narasumber. Nggak ada lagi di sini. Jadi kata, Pak, Bapak narasumber? Enggak tuh. Bukti mana? Faktanya nggak ada. Ini penyidik nih. Ya saya mau kasih tahu. Apakah saya narasumber? Coba, ada yang bisa, sekarang kalau bicara penyidikan nih, sama penyidik. Saya narasumber bukan? Ayo. Dia narasumber Pak. Mana bu? Kalau saya jadi lawyer, buktinya mana? Berdasarkan kertas, berdasarkan undang, berdasarkan disposisi. Disposisinya memang Pak Asep yang hadirkan. Terus tapi Pak berdasarkan fakta Bapak ada, ya kamu buktiin. Nah ini terasa teman-teman, beginilah kadang-kadang susahnya penyidik itu. Digoyang kanan dengan permainan bahasa kata-kata, digoyang. Tapi jangan takut, ingat, kita base-nya fakta. Gitu, fakta aja, fakta. Itu yang mau saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.